wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Octavia Safitri dari kelas 11 Usaha Layanan Wisata 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas remedial yang diberikan oleh Ibu Reynalda, Sarjana Terapan Pariwisata, yang diajarkan dari bab 1 sampai ke bab 3. Yang dipelajari di bab 1 ialah produk wisata. Produk pariwisata adalah semua jenis jasa pelayanan yang dibutuhkan oleh wisatawan, sejak perencanaan hingga keberangkatan dan diakhiri dengan kembali ke rumah di mana dia tinggal. Serta yang kedua yaitu paket wisata atau suatu produk jasa. Tur dapat diartikan sebagai suatu perjalanan menuju satu tempat atau ke tempat lainnya dan kembali ke tempat semula. Dilanjutkan dengan beberapa unsur dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama daya tarik, yang kedua fasilitas, dan yang ketiga kemudahan. Selanjutnya, ketiga unsur tersebut menyatu dan menghasilkan citra terhadap suatu destinasi, apakah baik dan buruk. Untuk pemasaran produk wisata dapat dilihat dari yaitu yang pertama segmen market. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang memiliki kebutuhan atau karakter atau perilaku yang berbeda, seperti anak-anak, remaja, usia lanjut. Yang kedua, perbedaan usia dengan minat. Yang pertama mencari pengalaman, experience. Yang kedua, minat budaya lokal. Yang ketiga, menikmati alam natural. Dan yang keempat, keperluan relaksasi. Kelima, penyaluran hobi atau sport, petualangan, adventure. Dan yang ketiga yaitu daya tarik wisata, mencakup beberapa. Yang pertama, pemandangan alam. Yang kedua, kombinasi. Yang ketiga, banyaknya areal untuk petualangan tujuan. Yang keempat, keramah tamahan penduduk kepada wisatawan. Berikut ada ciri-ciri produk pariwisata, yaitu yang pertama tidak dapat disimpan, tidak dapat dicicipi sebelumnya, tidak ada ukuran yang pasti atau objektif, serta tidak dapat dipindahkan. Berikutnya saya akan menjelaskan di bab 2, yaitu tentang perjalanan pariwisata. Perjalanan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas seseorang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya yang mempunyai tujuan atas perpindahan tersebut. Adapun fenomena yang muncul dari perjalanan pariwisata, yang pertama, manusia sebagai pelaku perjalanan. Yang kedua, tempat sebagai awal dan akhir dari perjalanan menimbulkan jarak. Yang ketiga, waktu merupakan suatu yang dikonsumsi. Yang empat, gerak perpindahan dari tempat asal ke tempat akhir. Yang kelima, tujuan dari perjalanan. Berikutnya yaitu dari satuan perjalanan akan mengakibatkan adanya dimensi perjalanan, yaitu jarak. Yang kedua, tempat asal. Yang ketiga, tempat tujuan. Dan yang keempat, lama tinggal. Dilanjutkan dengan dampak yang terjadi dalam suatu perjalanan. Yang pertama, terciptanya suatu hubungan antara pelaku perjalanan dan tempat daerah yang mereka kunjungi. Yang kedua, peningkatan fasilitas di daerah tujuan perjalanan. Yang ketiga, peningkatan penyerapan tenaga kerja. Dan yang keempat, peningkatan pendapatan di tempat. Dilanjutkan dengan suatu perjalanan dapat diartikan apabila yang pertama timbulnya keinginan, yang kedua mempunyai biaya, dan yang ketiga tersedianya waktu. Dilanjutkan dengan perjalanan wisata. Pengertian perjalanan wisata dapat didefinisikan dari dua sudut pandang. Yang pertama, tur sebagai suatu produk adalah suatu perjalanan menuju satu tempat atau beberapa persinggahan dan kembali ke tempat asal dengan merangkai
beberapa komponen perjalanan yang diperlukan dalam perjalanan itu. Yang kedua, tur sebagai suatu perjalanan adalah suatu kegiatan perjalanan yang mempunyai ciri-ciri tersendiri yang memberikan warna wisata yang bersifat santai, gembira, dan bersenang-senang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, segala sesuatu berhubungan dengan perjalanan wisata yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama, wisata, perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objektif dan daya tarik wisata. Yang kedua, wisatawan, orang yang melakukan perjalanan atau kegiatan wisata. Dan yang ketiga, segala pariwisata, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Dan yang keempat yaitu kepariwisataan, yaitu segala sesuatu dengan penyelenggaraan pariwisata. Dilanjutkan dengan bentuk-bentuk perjalanan wisata dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu individual tour atau memiliki ciri-ciri tidak adanya pemimpin perjalanan. Yang kedua yaitu group tour berjumlah lebih dari 15 orang dan adanya tour leader sebagai orang ke-16. Yang ketiga yaitu massa tour atau rombongan peserta menjadi banyak dan berbentuk massa tour. Dilanjutkan dengan ciri utama dari suatu perjalanan. Yang pertama, perjalanan merupakan suatu perjalanan keliling dan kembali ke tempat asal. Yang kedua, perjalanan dalam keadaan santai. Yang ketiga, mempunyai tujuan. Yang keempat, perjalanan dirangkai dari beberapa komponen perjalanan yang diperlukan dalam pencapaian tujuan dari perjalanan. Yang ketiga, perjalanan dilengkapi dengan mengunjungi objek atau atraksi wisata. Yang keenam, perjalanan tidak mempunyai tujuan untuk mencari nafkah bagi peserta perjalanan. Yang ketujuh, perjalanan dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan. Dalam bisnis perjalanan, dikenal beberapa istilah yang mempunyai arti yang sama dengan tour. Yang pertama itu sightseeing atau perjalanan keliling yang dilakukan secara singkat 3-4 jam. Yang kedua itu excursion atau perjalanan yang dilakukan kurang dari 24 jam. Yang ketiga, paket wisata, perjalanan yang dilakukan lebih dari 24 jam sehingga peserta perjalanan memerlukan akomodasi. Dilanjutkan dengan bab 3 yaitu tentang perencanaan perjalanan wisata. Perencanaan perjalanan wisata dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, individual tour yang dilakukan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, business tour yang dilakukan untuk tujuan berbisnis ataupun bekerja. Yang ketiga, leisure tour atau perjalanan yang tidak jelas tujuannya. Pengertian paket wisata dibagi menjadi 2, yaitu sebagai paket wisata sebagai produk merupakan suatu perjalanan yang menuju satu tempat atau ke tempat wisata lainnya dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Kegiatan ini mulai dari penyusunan rencana hingga pelaksanaan perjalanan itu sendiri. Dilanjutkan dengan jenis-jenis paket wisata dibagi menjadi 2. Yang pertama, tailor-made tour atau paket wisata yang disediakan atas permintaan wisatawan tersebut. Yang kedua, ready-made tour atau paket wisata yang sudah disiapkan atau siap dijalankan. Berikutnya, pengertian industri perjalanan atau travel industry, suatu kelompok usaha yang mengurus kebutuhan orang yang mengadakan perjalanan. Dari hal tersebut, pertumbuhan industri ini mempunyai dampak. Yang pertama yaitu aspek perekonomian, yang kedua aspek lingkungan. Dilanjutkan dengan perusahaan perjalanan. Perusahaan yang dapat kepercayaan untuk bertindak dalam usaha nama atau perusahaan fasilitas perjalanan. Dilanjutkan dengan bentuk-bentuk perusahaan perjalanan yang dibagi sebagai organizer yang dibagi menjadi 2. Yang pertama,
perusahaan perjalanan sebagai wuli seller, tour operator, dan retail tour operator. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya berikan pelajaran. Mungkin itu saja saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.